Hai guys, ketemu lagi sama Nina Berta. Hari ini aku mau ajarin kamu gimana caranya bikin cookies sehat. Hari ini kita akan bikin cookies gluten free pakai choco chips dan sea salt. Yuk kita langsung bikin. Hari-hari gini banyak banget orang-orang yang mulai concern soal kesehatan. Terutama kayaknya banyak banget orang yang nyari snack-snack gluten free. Jadi hari ini kita belajar bikin cookies yang gluten free, tapi kali ini tepung gluten free yang aku pakai itu tanpa mengandung almond. Nah, kalau yang teman-teman udah nonton di YouTube channel Nina Berta sebelumnya, yang di sini nih, kalau mau nonton silakan, itu masih mengandung tepung almond atau almond bubuk. Nah, kadang ada yang nanya sama aku, kalau misalkan aku alergi almond gimana ya? Oke, kali ini aku ajarin yang gluten free tapi tanpa almond. Bahannya kita cuma pakai tepung beras, terus ada rolled oats sama flax seeds. Jadi tanpa almond dan tanpa kelapa. Mungkin kan ada beberapa dari kalian yang alergi. Jadi sekarang langsung aja kita bikin. Di sini bahan-bahannya yang pertama, kita mau siapin dulu gula aren sama gula putih sedikit aja. Tapi sebenarnya untuk gula bisa teman-teman sesuaikan sendiri lagi ya. Kadang kan gini, oke, cookiesnya gluten free, tapi gulanya gimana? Masa aku gluten free tapi nanti gulanya kebanyakan, diabetes dong. Nah, nanti itu teman-teman yang bisa adjust sendiri ya. Oke, pertama ini aku mau campur dulu gulanya sama minyak kedelai. Jadi resep ini juga aku nggak menggunakan susu atau dairy ya. Karena takutnya ada yang alergi juga nih, gitu kan. Karena hari-hari ini kayak banyak orang alergi ya. Jadi ini kita masukin. Kadang ada yang alergi tepung, ada yang alergi kacang almond, ada yang alergi apa lagi coba? Kalau aku sih kebetulan nggak ada alergi apa-apa nih. Kita aduk, kita mix. Oh ya, tapi kalau seandainya teman-teman mau ganti ini pakai mentega atau margarin, itu juga bisa ya. Cuma kalau aku pakai minyak kedelai karena aku pengen nunjukin gimana caranya kalau kamu alergi susu gitu. Terus aku masukin telur. Resepnya ada di description box ya. Masukin telur. Kita mix lagi. Mixnya sampai bener-bener rata. Nah, kalau misalkan teman-teman punya waktu banyak nih, biasanya aku kalau abis mix seperti ini, karena gulanya belum terlalu larut, aku suka diemin dulu sebentar sampai gulanya dia ini agak larut ya. Tapi kalau misalkan buru-buru juga nggak masalah sih. Cuma kalau mau ditunggu sebentar sampai gulanya agak sedikit larut, itu lebih bagus lagi. Oke, yang bahan basah udah jadi. Sekarang kita lihat ke yang bahan keringnya ya. Nah, tadi udah aku sebutin bahan-bahannya, ada tepung beras, ada rolled oats, ada flax seeds, sama ada baking powder, kelihatan di sini sedikit, sama ada cocoa powder. Nah, cocoa powder ini harus selalu diayak karena gumpal. Jadi ini aku ayak dulu. Jadi basically yang adonan kering digabungin jadi satu. Kayak gitu teman-teman. Oke, nah sedikit tips juga nih buat teman-teman, misalkan bener-bener mau jualan snack yang gluten free. Kalau bisa, memang kita bener-bener pakai bahan-bahannya itu. Misalkan teman-teman beli tepung beras, atau misalkan beli flax seeds, atau beli rolled oats. Nah, itu harus di make sure di packagingnya itu ada tulisan gluten free. Sebenarnya walaupun tepung beras, rolled oats, flax seeds, memang mereka pada dasarnya gluten free, tapi kadang ada kontaminasi gluten karena di pabrik itu belum tentu mereka hanya memproduksi
satu benda itu aja. Jadi kadang mereka juga ngegiling tepung, mereka juga ngegiling oats. Jadi kadang-kadang oatsnya ini ada terkontaminasi dari si gluten yang mungkin sebelumnya mereka giling itu gitu loh. Jadi tulisan gluten free di dalam packaging itu sangat penting ya teman-teman, kalau emang misalkan teman-teman bener-bener mau buka usaha soal snack-snack gluten free. Karena kalau nanti misalkan nggak bener-bener gluten free atau nggak bener-bener terbebas dari kontaminasi gluten, kan bisa jadi repot tuh ya. Nanti kita bisa dikomplain sama customer kita gitu. Nah, ini bahan keringnya dicampurin aja jadi satu kayak gini. By the way, yang tadi tipsnya jangan sampai lupa ya. Nah, ini bahan-bahan yang aku pakai itu juga tulisannya ada gluten free di packagingnya. Jadi pabrik itu menjamin bahwa memang produk mereka terbebas dari kontaminasi gluten. Kalau udah, yang bahan basah kita tinggal masukin aja nih ke tengah si bahan kering. Nah, karena aku juga pakai gula aren, jadi dia teksturnya kayak agak cuy-cuy gitu. Oke, kita campurin slow aja. Kita aduk sampai dia jadi benar-benar gumpal. Berikutnya langsung aja kita bentuk adonannya. Nah, ini boleh pakai tangan, finishing pakai tangan karena udah gumpel, agak susah pakai spatula. Gampang banget kan bikinnya. Aku udah siapin loyang kayak gini sama ice cream scoop. Ini ice cream scoop sebenarnya nggak wajib, tapi karena aku males nimbang, jadi aku pakai ini aja. Nah, aku udah timbang si ice cream scoop ini 20 gram. Jadi tuh udah langsung. Karena kalau kita baking harus happy, nggak boleh stres ya teman-teman. Jadi yang bisa dibuat gampang aja. Oke deh, aku porsi dulu ya semuanya. Habis diporsi, langsung dibulet-buletin kayak gini. Tapi sebenarnya untuk bentuknya itu terserah dari teman-teman ya. Cuman kalau beda bentuk, kita juga harus eksperimen soal panas suhu oven sama timingnya. Kalau yang ini kan 20 gram, terus nanti mau aku gepengin, aku pakai di suhu 170 derajat Celcius. Atau kalau mau yang actual suhunya itu sebenarnya teman-teman harus pakai termometer yang dimasukin di dalam oven. Nah, aku tuh pakai 170 derajat Celcius karena oven aku kurang panas. Jadi sebenarnya mungkin suhu actualnya 160 lah ya. Jadi intinya kamu harus belajar untuk mahamin oven masing-masing. Dibuletin. Oh ya, terus soal choco chips nih yang mau aku pakai. Ini dark chocolate ya, dark chocolate. Jadi dia tidak mengandung dairy. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak yakin, aduh ini ngandung dairy nggak ya, dark chocolate sih, langsung telepon tanya ke perusahaannya atau baca label di belakangnya ya. Jadi misalkan mau bikin cookies atau snack yang untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus kayak punya alergi, itu memang kita harus hati-hati. Terus aku mau gepengin, ini aku pakai semacam kayak paku-paku untuk dekorasi, tapi digepenginnya pakai apa aja, nggak masalah. Ini langsung aku gepengin. Nah, jangan terlalu tipis, tapi jangan juga terlalu tebel gitu, karena sebenarnya semakin tipis semakin cepet matengnya. Cuman kalau cookies prinsipnya itu memang lebih baik suhu rendah ya teman-teman. Jadi pakai boleh dari 150 sampai 170. Eksperimen aja di rumah. Oke deh, ini aku gepengin terus ya sampai semuanya selesai. Habis itu langsung kita pasang-pasang ini choco chips. Walaupun agak PR satu-satu begini, sebenarnya bisa aja kamu masukin ke dalam adonannya langsung
amprokin gitu ya. Cuma karena bentuknya bakalan jadi lucu banget, jadi aku kayak satu-satu gini. Kamu kalau mau bikin banyak, minta orang bantuin aja. Ya udah, ini aku pasang dulu semua choco chipsnya. Sentuhan terakhir, aku mau kasih sea salt. Jadi tadi di adonan cookiesnya emang sengaja nggak dikasih garam, soalnya aku mau kasih sea salt di atasnya. Menurut aku efeknya akan lebih wow gitu. Kayak ada coklat-coklatnya, pahit-pahit dari dark chocolate, sedikit-sedikit manis, terus ada asin-asinnya. Ini pagi-pagi kalau dicelup sama susu atau kopi, enak banget. Dan kelebihan cookies gluten free adalah menurut aku teksturnya itu enggak nempel di mulut, enggak nempel di gigi, di tenggorokan langsung ketelen gitu, enak banget. Sama dia crispy banget karena di sini aku juga pakai flax seeds. Jadi resep ini kalian harus cobain deh di rumah. Habis itu kasih tahu aku gimana menurut kalian. Bisa ketik di komen, ngobrol-ngobrol sama aku. Nah sekarang ini udah siap dipanggang. Jangan lupa ovennya itu dipanasin dulu minimal 20 menit sebelum produk kalian masuk ya. Jadi kalau aku pakai 170 derajat Celcius atau teman-teman bisa pakai 160 derajat Celcius juga boleh. Yang penting masih di suhu rendah, kurang lebih 20 sampai 25 menit. Kalau misalkan 25 menit ya dia teksturnya jadi kayak bener-bener crispy banget. Tapi kalau nggak suka yang terlalu crispy, baking time-nya dikurangin. Disesuaikan aja dengan selera kamu masing-masing. Oke deh, aku panggang dulu. Ini dia udah jadi gluten free choco chip cookies. Semoga kamu suka resepnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video aku. Thanks for watching.